Saudara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menggelar tes swab massal terhadap 50 orang pedagang Pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tes swab dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di pasar tradisional. Tes kali ini dilakukan terhadap 50 orang pedagang dari 522 orang pedagang di Pasar Rawasari. Camat Cempaka Putih mengungkapkan pemilihan Pasar Rawasari sebagai lokasi tes swab lantaran dianggap sebagai pasar yang sangat padat kegiatannya. Sejumlah pedagang meminta agar tes swab di pasar tradisional dapat dilakukan rutin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar dan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi. Sanksi untuk pelanggaran PSBB akan tetap berlaku di masa transisi ini. Anies mengatakan pelonggaran di masa transisi hanya dilakukan terhadap kegiatan yang bermanfaat besar untuk masyarakat dan memiliki efek risiko terkendali. Anies berharap fase pertama masa transisi bisa selesai di akhir bulan Juni. Anies mewajibkan warga Jakarta ataupun masyarakat yang beraktivitas di Jakarta menggunakan masker serta setiap pelaku usaha tetap mengikuti protokol kesehatan. Jika tidak, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Kita berharap fase pertama ini bisa tuntas di akhir bulan Juni ini. Bila kita berhasil melewati fase bulan Juni ini dengan baik, dan baik itu artinya apa? Tidak ada lonjakan kasus yang berarti. Semua indikator-indikator yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan stabilitas. Maka kita bisa masuk ke fase kedua. Apa itu fase kedua? Dan kini kami telah bergabung bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas terkait dengan pembatasan sosial berskala besar di masa transisi. Selamat sore Pak Gubernur, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Kompas TV. Selamat sore, terima kasih, sama-sama. Pak Anies, DKI Jakarta memberlakukan PSBB dengan masa transisi. Apa kemudian bedanya dengan new normal yang kemudian saat ini diberlakukan oleh pemerintah pusat? Ya, jadi kita sekarang ini masih berstatus PSBB. Kalau kita lihat di Jakarta masih ada RW-RW di mana di situ insiden rate-nya masih cukup tinggi. Ada 66 RW. Kita ingat di bulan Maret dulu, awal Maret, ada 2 kasus. Ya. Dan apa yang terjadi dalam waktu 2-3 bulan kita saksikan. Ada ribuan yang positif, ada ratusan yang meninggal. Artinya masih adanya kasus membuat kita harus tetap waspada. Itulah sebabnya kenapa PSBB masih kita pertahankan. Nah, lalu cara kita bekerja adalah dengan menetapkan wilayah-wilayah itu sebagai wilayah pengendalian ketat. Tiap-tiap tempat cara pengendaliannya disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Nah, adapun yang lain, yang semula merah, yang semula banyak insiden rate-nya, sekarang sudah mulai membaik. Jadi 97% lebih dari wilayah Jakarta itu sudah bisa disebut wilayah yang relatif aman. Selesai belum? Nah, di tempat inilah kemudian kita mulai melakukan transisi, edukasi menuju apa? Kalau transisi itu kan menuju sesuatu. Dari dulu insiden rate-nya tinggi, dilakukan pembatasan ketat, sekarang kita mulai transisi menuju situasi yang aman, sehat, produktif. Apa karakteristik masa transisi ini? Nomor 1, yang boleh berkegiatan di luar rumah hanya yang sehat. Itu nomor 1. Yang kedua, kegiatan apapun hanya boleh maksimal 50% dari kapasitas. Apapun. Yang ketiga, harus menggunakan masker dalam aktivitas apapun. Yang keempat, harus jaga jarak. Nah, 4 ini harus dijalankan di masa transisi ini sebagai proses edukasi, proses pembiasaan. Sehingga nantinya Jakarta bisa betul-betul masuk ke fase sehat, aman, produktif.
Saat ini ada pembukaan secara bertahap, tadi juga masyarakat yang boleh untuk beraktivitas dalam masyarakat yang sehat. Tentu yang harus diwaspadai adalah potensi terjadinya kasus-kasus baru yang nanti akan muncul, mungkin juga muncul karena dalam masa transisi ini. Antisipasinya akan seperti apa, Pak Anies? Jadi kita seperti juga selama 3 bulan ini. Selama 13 minggu kita melakukan pemantauan harian. Dievaluasi mingguan. Ini juga sama. Kita pantau harian, kemudian nanti final evaluasinya akhir Juni. Pantauan ini memberikan kepada kita feedback. Bila terjadi lonjakan kasus, bila lonjakan pasien ada, bila yang meninggal pun melonjak, maka kita akan mengambil tindakan yang biasa disebut dengan emergency brake policy. Kebijakan rem darurat diberhentikan. Masa transisi ini dihentikan. Dan kemudian kita ketatkan lagi. Tapi ini tentu kita tidak harapkan. Karena itulah 4 hal tadi di masa transisi wajib diikuti dengan disiplin. Hanya yang sehat yang pergi, hanya separuh kapasitas, selalu pakai masker, dan selalu jaga jarak. Bila ini kita lakukan dengan disiplin, insya Allah kita akan bisa melewati masa transisi dengan baik. Ditambah lagi, ada protokol-protokol spesifik untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya restoran. Selain hanya boleh 50% dibuka pengunjungnya, jaga jarak antar tempat duduknya, juga tidak boleh prasmanan. Semuanya harus disajikan dalam bentuk dibungkus, dengan packaging, tapi tidak boleh prasmanan supaya mengurangi penularan. Begitu juga dengan tempat ibadah misalnya. Maka ada protokol khusus. Selain 50% tadi jaga jarak, maka misalnya masjid dan musola, sepatu dan sandal harus dibawa sendiri ke dalam, tidak disimpan di luar karena itu potensi berdesak-desakan. Jadi tiap-tiap kegiatan ada protokol khususnya. Tapi secara umum 4 prinsip itu. Oke, untuk melakukan antisipasi mewaspadai adanya nanti kemungkinan atau potensi lonjakan kasus baru di Jakarta di masa transisi ini, apakah juga akan menggencarkan tes massal? Apakah itu berupa rapid test atau tes swab, terutama di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya potensi penularan, misalnya di pasar tradisional, Pak Anies? Ya, jadi sebetulnya kalau itu saja sudah dikerjakan terus. Jadi sekarang ini kita harus melakukan public education. Masa transisi ini untuk kita bersiap hidup jangka panjang yang aman dan sehat. Jadi pembiasaannya 4 aspek itu. 3T yang selalu dikerjakan, jadi mulai testing, tracing, treatment itu jalan terus. Bahkan sebelum kita memutuskan bahwa ini akan mulai masa transisi, salah satu aspek yang menjadi perhitungan adalah tentang fasilitas kesehatan. Karena begini, kita harus kita siapkan kalau masa transisi begini, bukan tempat kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, itu siapkan protokolnya. Tapi bagi kami yang harus antisipasi adalah benteng pertahanan terakhirnya. Fasilitas kesehatannya, APD-nya, tenaga medisnya. Ini semua yang sekarang dari masa transisi ini, mereka lah yang paling alert. Karena bila terjadi penularan, bila muncul pasien, maka pertahanan terakhir inilah yang akan mendapatkan beban. Jadi memastikan bahwa semua siap, itulah yang kita kerjakan menuju diumumkannya masa transisi ini. Jadi semua aspek kita insya Allah coba siapkan. Tapi kami harus sampaikan di sini bahwa sampainya Jakarta pada fase terkendali begini, karena kita semua bersatu, berpandangan yang sama, bahwa ini adalah melawan bersama dan kita disiplin sama-sama untuk berada di rumah, bekerja jarak jauh,
belajar di rumah, dan dengan cara seperti itulah maka kita tercapai situasi seperti sekarang. 4 kriteria yang Anda sebutkan tadi, Pak Gubernur, itu kan juga membutuhkan kepatuhan dan disiplin warga. Sementara kalau kita lihat selama pelaksanaan PSBB ini, kita juga melihat banyak sekali pelanggaran yang ada tidak hanya di penyekatan, tapi juga di pos-pos, serta ketika ada razia PSBB yang digelar oleh Satpol PP. Bagaimana nantinya pada saat masa transisi ini bisa kembali menumbuhkan kepatuhan masyarakat? Pengawasannya akan seperti apa? Ya, jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa selama masa pelaksanaan pembatasan sosial dari mulai bulan Maret sampai dengan akhir Mei ini, mayoritas masyarakat menjalankan dengan baik. Misalnya saya beri contoh, pengguna MRT itu hampir 100.000 per hari. Tapi selama masa PSBB berkurang tinggal 5%, sesekali 10%, 90% tidak menggunakan. Nah, tentu saja kalau mau mencari di mana ada pelanggarannya pasti ketemu. Karena memang kita berbicara tentang 10 juta penduduk. Ya. Tapi yang dinilai sekarang ini bukan satu persatu. Yang dinilai itu perilaku overall secara lengkap. Karena itu saya sampaikan terima kasih pada 60% warga Jakarta yang milih berada di rumah selama masa pembatasan sosial. Terima kasih pada 90% penumpang MRT yang memilih tidak bepergian. 85% pengguna Transjakarta yang memilih tidak bepergian. 85% pengguna KRL yang tidak menggunakan kereta api. Jadi masih tetap ada yang berkegiatan dan tentu bisa ditemukan dan menarik untuk jadi berita. Tapi kalau kita lihat dalam 13 minggu ini, kunci keberhasilannya justru pada pribadi-pribadi mayoritas yang memilih untuk tertib. Jika 1 bulan ini, 1 bulan lebih banyak lagi yang mau tertib, maka proses transisi ini bisa lebih cepat dan insya Allah bisa berakhir di akhir Juni ini. Tapi bila kita sekarang merasanya sudah aman, lalu rame-rame melanggar, muncul masalah. Nah, saya ingin mengundang kepada seluruh masyarakat, bantu kami untuk mengawasi. Pertokoan, perkantoran, kegiatan perdagangan, jumlahnya banyak sekali. Masyarakat bantu mengawasi karena ini bukan soal aturan saja, tapi ini soal keselamatan kita semua. Menegakkan hukum adalah kewenangan pemerintah. Jangan ikut-ikutan menegakkan hukum. Anda warga tidak boleh ikut menegakkan hukum, tetapi bantu laporkan bila ada penyimpangan, bantu laporkan bila ada pelanggaran. Kenapa? Karena setiap pelanggaran itu bukan saja merusak tatanan hukum, tapi berisiko pada keselamatan warga. Contoh, melihat restoran, ternyata pengunjungnya lebih dari 50%, laporkan kita. Kita akan tindak, bahkan kalau diperingatkan 2 kali bisa ditutup. Anda lihat pusat perbelanjaan, bila pengunjungnya lebih dari 50%, laporkan kita. Kita pun juga mengawasi. Tapi karena begitu banyaknya, kami mengajak pada semua untuk ikut terlibat dalam pengawasan itu. Artinya dalam pengawasan oleh Pemprov DKI Jakarta, apakah akan berbeda dengan PSBB kemarin di masa dan juga pengawasan di masa transisi ini? Apakah ada perbedaan atau akan tetap seperti itu? Penyekatan juga tetap ada di wilayah perbatasan DKI Jakarta, kemudian razia oleh Satpol PP juga masih akan terus dilakukan? Atau ada yang ekstra dari masa transisi? Jadi kalau pengendalian pergerakan penduduk, bahwa ada Pergub 47 tahun 2020 yang mengatur mobilitas penduduk, di situ mengharuskan bahwa warga tidak boleh keluar masuk Jakarta tanpa memiliki surat izin keluar masuk. Ini masih berlaku selama kita berada di dalam status tanggap bencana. Jadi sekarang ini masih status tanggap bencana. Jadi selama masa ini pun tidak ada perubahan. Tetap ada pengetatan di situ. Jadi bukan hanya selama mudik saja, tapi ini khusus untuk memastikan ibu kota tidak kembali terjangkiti. Karena kita tidak ingin di dalam Jabodetabek ini kita sudah mengendalikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada pribadi-pribadi yang keluar masuk terpapar lalu memiliki efek penularan lagi.
Itu yang biasa kemudian disebut dengan second wave dan lain-lain. Ya. Itu tetap akan diteruskan. Rekan kami di kilometer 47 Tol Japek tadi, Pak Anies, menyatakan bahwa pemeriksaan SIKM sampai tanggal 7 Juni. Dan itu nanti akan diputuskan apakah nanti akan berlanjut atau akan seperti apa mekanismenya. Dari Provinsi DKI Jakarta yang berkenaan langsung dengan penyekatan menggunakan SIKM ini akan berkoordinasi dengan daerah-daerah penyangga seperti apa untuk membatasi pergerakan orang menuju ke Jakarta? Dan sampai kapan ini akan dilakukan? Ya, jadi itu operasi ketupat memang sampai dengan tanggal 7. Betul. Karena kemarin pengendaliannya bersamaan dengan operasi ketupat. Tapi aturan pengendalian penduduk di Jakarta sendiri itu adalah peraturan yang kaitannya dengan pengendalian penularan COVID. Jadi kita komunikasi terus dengan pemerintah, dan tadi malam juga kita membahas soal ini. Nanti setelah ada keputusan mekanismenya, saya akan sampaikan kepada publik. Tapi sekarang sampai dengan tanggal 7 ada di dalam kerangka operasi ketupat. Aturannya sendiri adalah bukan hanya untuk musim lebaran, tapi lebih panjang dari itu. Oke, Pak Anies, ini masih masuk PSBB, masih masuk tanggap darurat juga, meskipun dalam masa transisi. Kalau PSBB kemarin ada bantuan sosial yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada warga terdampak COVID-19. Pada saat masa transisi ini, apakah bantuan sosial juga masih terus disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, jadi seperti juga rencana bahwa ini akan semuanya berjalan di bulan Juni ini akan kita lakukan, dan khusus di 66 RW, di mana di situ dilakukan pembatasan yang lebih ketat. Ya. Karena ini disebut sebagai wilayah pengendalian ketat. Di situ masyarakat dibatasi mobilitasnya. Karena itulah kemudian ada bantuan kebutuhan pokok agar masyarakat yang tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, kebutuhan pokoknya terpenuhi. Jadi pengendaliannya jauh lebih mikro, karena sekarang kita mengendalikan di wilayah-wilayah yang secara spesifik masih menunjukkan insiden rate yang tinggi. Artinya bantuan sosial ini sekarang diprioritaskan kepada warga terdampak di 66 RW di DKI Jakarta yang masih dalam pengawasan ketat COVID-19. Seluruh Jakarta masih terus. Di bulan Juni ini masih berjalan terus. Ya, kemudian secara spesifik di tempat ini itu akan ada bantuan yang lebih intensif, bukan hanya pada masyarakat yang dikategorikan sebagai membutuhkan, tapi juga masyarakat yang terhalangi untuk tidak bisa berkegiatan. Jadi misalnya harus isolasi diri. Jadi bukan tidak mampu, harus isolasi diri, tidak bisa bekerja, maka mereka akan mendapatkan kompensasi berupa kebutuhan pokoknya diberikan. Dan ada peraturannya bahwa mereka yang isolasi diri tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Tapi jangan sampai juga mereka tidak punya pemasukan. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan agar semua warga Jakarta bisa melewati masa ini dan tetap aman, sehat. Mekanismenya masih dengan RT dan RW serta lurah ya, Pak Anies, terkait dengan bansos ini? Betul. Baik, terima kasih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini terkait dengan PSBB masa transisi di DKI Jakarta. Terima kasih Pak Gubernur.